Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Ramawati dengan NIM C1C021168. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Yang pertama, kerangka dasar penyusunan. Kerangka dasar atau kerangka konseptual akuntansi adalah suatu sistem yang melekat dengan tujuan-tujuan serta sifat dasar yang mengarah pada standar yang konsisten dan terdiri atas sifat, fungsi, dan batasan dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Kerangka konseptual diperlukan agar dihasilkan standar dan aturan yang koheren yang disusun atas dasar yang sama, sehingga menambah pengertian dari kepercayaan para pengguna laporan keuangan serta dapat dibandingkan di antara perusahaan yang berbeda atau periode yang berbeda. Tujuan kerangka dasar. Yang pertama ada penyusunan standar akuntansi keuangan syariah dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua, penyusunan laporan keuangan untuk mengulangi masalah, menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. Yang ketiga, auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum. Kemudian yang keempat ada para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. Ya, terus ada asas transaksi syariah ada lima. Yang pertama persaudaraan atau ukhuwah, yang kedua keadilan atau adalah, yang ketiga kemaslahatan atau maslahah, yang keempat keseimbangan, tawazun, yang kelima universalisme atau syumulia. Kemudian ada karakteristik transaksi syariah. Ada transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. Yang kedua, prinsip kebebasan bertransaksi transaksi diakui sepanjang objek halal dan baik atau tabi haib. Kemudian yang ketiga, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas. Kemudian ada yang tidak menggunakan unsur riba, tidak mengandung unsur kezoliman, tidak mengandung unsur maisir. Yang ketujuh ada tidak mengandung unsur horor. Yang kedelapan ada tidak mengandung unsur haram. Kemudian yang kesembilan tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang. Yang kesepuluh transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian. Yang ke-11 tidak ada histori harga melalui ke rekayasa permintaan atau najasi. Bentuk laporan keuangan. Yang pertama, posisi keuangan entitas syariah. Yang kedua, informasi kerja entitas syariah. Yang ketiga, informasi perubahan posisi keuangan entitas syariah. Yang keempat, informasi lain seperti laporan penjelasan tentang fungsi sosial entitas syariah. Yang kelima, catatan dan schedule tambahan. Ada karakteristik transaksi syariah. Itu ada empat. Yang pertama, meningkatkan kepatuhan terhadap syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Yang kedua, informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Bila ada, dan bagaimana perolehan dan penggunaannya. Yang ketiga, informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam pengamanan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak. Kemudian yang keempat, informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanaman modal dan pemilik dana syariah kontemporer. Asumsi dasar ada dua, dasar akrual dan kelangsungan usaha. Karakteristik kualitatif laporan ada empat, lihat dari dapat dipahami, relevan, kendalaan. Yang keempat, dapat dibandingkan. Konsep dasar akuntansi menurut AAOFI dan pemikiran Islam. Tujuan akuntansi keuangan dan laporan keuangan ada lima. Yang pertama, dapat digunakan sebagai panduan bagi Dewan Standar untuk menghasilkan standar yang konsisten. Kedua, tujuan untuk membantu bank dan lembaga keuangan syariah untuk memilih berbagai alternatif metode akuntansi pada saat standar akuntansi belum mengatur.
Yang ketiga, tujuan untuk membantu memandu manajemen dalam membuat pertimbangan pada saat akan menyusun laporan keuangan. Yang keempat, penetapan tujuan yang mendukung penyusunan standar akuntansi yang konsisten. Yang kelima, tujuan jika diungkapkan dengan baik akan meningkatkan kepercayaan pengguna serta meningkatkan pemahaman informasi akuntansi, sehingga akhirnya akan meningkatkan kepercayaan atas lembaga keuangan syariah. Pemakaian dan kebutuhan informasi untuk pemegang saham, untuk pemegang investasi, bagi pemilik dana atau bagi deposan bank. Keempat, pemilik dana tabungan. Yang kelima, pihak yang melakukan transaksi bisnis. Dan yang keenam, pengelola zakat. Yang ketujuh, pihak yang mengatur. Paradigma asas dan karakteristik transaksi syariah. Yang pertama, tidak boleh adanya bunga dan perdagangan tersebut adalah halal. Yang kedua, tidak boleh dilakukan secara tidak adil. Yang ketiga, tidak boleh melakukan hal-hal yang belum pasti atau keadaan yang tidak jelas. Yang keempat, harus mempertimbangkan al-maqasid dan al-masalih, di mana al-maqasid adalah tujuan harus selalu disesuaikan dengan tuntutan Islam, sedangkan al-masalih adalah kesejahteraan atau perbaikan di muka bumi. Bentuk laporan keuangan ada 7. Yang pertama, laporan perubahan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan perubahan saldo laba, laporan arus kas, laporan perubahan investasi yang dibatasi dan ekuivalen. Yang keenam, laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta dana sumbangan. Yang ketujuh, laporan sumber dan penggunaan dana Qorat Hasan. Syarat kualitatif laporan keuangan menurut AAOIFI, yang pertama relevan, yang kedua dapat diandalkan, yang ketiga dapat dibandingkan, yang keempat konsisten, yang kelima dapat dimengerti. Perbedaan para pemikir akuntansi mengenai kerangka akuntansi. Yang pertama ada entitas unit akuntansi, yang kedua kegiatan usaha yang berkelanjutan, yang ketiga periodisasi, yang keempat satuan mata uang, kelima konservatif, yang keenam harga perolehan, yang ketujuh penandingan antara pendapatan dan beban, yang kedelapan dasar aktual, kesembilan pengungkapan penuh, kesepuluh substansi mengguli bentuk. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.